warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keberkahan serta kemudahan dalam mempelajari ilmu agama. Sebelum kita mengawali kajian pada malam hari ini, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu saya sampaikan tentang anjuran mempelajari ilmu agama. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilun bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membenci orang yang pandai urusan dunia tapi urusan agama dia bodoh. Ya. Sekali lagi kita sebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh terhadap urusan agama atau urusan akhirat. Ini menjadi nasihat bagi kita bahwa jangan sampai kita ini bodoh terhadap ilmu agama. Jangan sampai kita ini tidak tahu terhadap hukum-hukum agama yang dasar-dasar saja, ya, terkait dengan halal haram misalnya, atau tata cara ibadah yang benar, atau hal-hal yang sifatnya pengetahuan tentang ilmu agama. Ya, seberapapun sibuknya kita ini dan apapun pekerjaan kita, kita harus menyempatkan diri untuk belajar ilmu agama melalui pengajian-pengajian seperti ini. Ini satu hadis ya, saya kira sebagai nasihat saja dan sebagai motivasi kita bahwa ilmu agama itu nggak boleh tidak dipelajari, harus dipelajari sebagai pedoman dalam hidup kita. Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktu kita sangat singkat, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan, kita sudah berpindah dari kajian fikih kepada kajian tauhid. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang bahayanya berbuat syirik. Mungkin saya bisa ulangi secara singkat 4 bahaya berbuat syirik kepada Allah. Dan kalau meninggal tidak bertobat atau sebelum meninggal tidak bertobat, ini 4 resiko dan kerugian dari berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Itu akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Yang pertama adalah keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala itu kan, kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak bertobat sebelum meninggal, adalah dosa syirik. Satu contoh saja ya, contoh satu dalil bahwasanya orang yang berbuat syirik ini keluar dari agama Islam
adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Man ata'arrafa fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang ke dukun, bertanya sesuatu hal yang gaib, apakah bertanya tentang sesuatu yang hilang, siapa yang ngambil, kemana dan di mana, atau berobat dengan cara berobat kepada dukun ini, dan dukun ini menggunakan syarat-syarat tertentu dalam berobat. Kemudian dan dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun tadi. Apa kata Nabi? Maka dia telah kafir terhadap agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu dia. Ini dalilnya. Yang kedua, resiko dan bahaya berbuat syirik kepada Allah adalah kalau orang berbuat syirik kepada Allah dan dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka Allah haramkan dia masuk surga. Ya, haram masuk surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Haram masuk surga. Jadi mengharamkan masuk surga Allah Ta'ala. Makanya orang yang berbuat syirik kepada Allah ini dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu Allah SWT menjelaskan, seandainya onta itu bisa masuk lubang jarum pun, itu orang berbuat syirik kepada Allah tidak akan pernah bisa masuk surga. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak akan pernah dibukakan kepada mereka pintu surga, walaupun seandainya onta bisa masuk lubang jarum. Tidak mungkin onta besar bisa masuk lubang jarum. Artinya Allah haramkan masuk surga. Yang ketiga, orang berbuat syirik kepada Allah risikonya adalah semua amalan yang dia pernah lakukan itu dihapus. Ya, semua amal ibadah, semua amal soleh, yang diamalkan dan dilakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik kepada Allah, maka semua amalanmu akan dihapuskan pahalanya. Itu resikonya berbuat syirik kepada Allah. Yang keempat adalah kekal di neraka. Ya, kekal di neraka. Kalau tadi Allah katakan dalam Al-Quran terkait dengan orang yang berbuat syirik itu haram masuk surga, sambungan ayat tadi Allah berfirman, di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka. Dan nerakanya di situ para ulama sepakat bahwa mereka kekal di dalam neraka. Nah, itu bahaya berbuat syirik. Makanya sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling penting sama kita itu adalah kita ini pastikan kalau meninggal jangan bawa dosa syirik. Kalau kita bawa dosa apapun, walaupun seberat bumi dosa kita, kalau tidak ada syiriknya, itu ada harapan besar Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah." Wahai manusia, kalau kamu mati dalam keadaan membawa dosa seberat bumi, ya, kalau kamu mati dalam keadaan membawa dosa seberat bumi, tapi dosa yang kamu bawa itu tidak ada syiriknya, nggak ada dosa syiriknya, maka aku akan datangkan untukmu ampunan seberat bumi juga. Nah, itu dia. Berarti kalau bahasa kasarnya gini, mati bawa dosa apa aja terserahlah, sebanyak apapun terserahlah, istilahnya gitu. Yang penting jangan ada syiriknya. Kalau ada syiriknya, nggak selamat nanti kita dari neraka.
Kalaupun seseorang meninggal dunia membawa dosa banyak, kalaupun dia harus masuk neraka, kalau dia tidak berbuat syirik, di nerakanya nggak kekal. Itu aja ya dia. Makanya sebetulnya diulang-ulang setiap sholat Jumat itu kan, sampai hafal dari mulai kecil sampai sekarang, saking sering-seringnya, saking rutinnya disampaikan oleh para khatib Jumat. Surah Al-Imran ayat 102 itu pun kita hafal tuh kan, itu diresapi maknanya. Itu maknanya sangat dalam sekali. Ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang paling penting kita ambil ujung ayatnya saja. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati, jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslimun, selamat. Selamat dari apa? Dari yang namanya kesyirikan. Itu ada. Nah, ketika kita tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, bahwa ini resiko syirik itu besar dan berat, 4 tadi itu ya sudah kita sebutkan. Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa contoh-contoh kesyirikan. Yang contoh-contoh kesyirikan ini untuk kita hindari. Dan kalau pernah terjadi dan pernah kita lakukan, kita banyak minta ampun kepada Allah dan bertobat, serta banyak beristighfar dan menggantinya dengan amal-amal soleh. Ya. Nah, sebagai satu contoh kesyirikan itu seperti apa? Ini ada satu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan oleh salah seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia cerita gini, bahwa suatu hari dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ya, Imran bin Husain ini satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki muslim, sahabat ini. Hanya saja mungkin mungkin masih awal-awal baru masuk Islam, jadi belum paham secara utuh tentang tauhid dan bahayanya syirik itu. Jadi ada seorang laki-laki, di tangannya ini ada gelang, dia pakai gelang di tangan. Ya, dia pakai gelang di tangan. Dan gelangnya itu terbuat dari kuningan, jadi berwarna kuning. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma hadhihi?" Nabi sallallahu nanya, "Ini apa?" Maksudnya itu, ini untuk apa? Ini gelang yang kamu pakai untuk apa? Sebelum saya lanjutkan hadis ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ini untuk apa?" dan "Apa ini?" Itu penjelasan para ulama yang pertama adalah bahwa Nabi SAW pertama sekali melihat laki ini pakai gelang, tujuan Nabi SAW menegurnya adalah bahwa laki-laki itu tidak boleh pakai gelang. Ya, laki-laki tidak boleh pakai gelang. Apapun bentuk dan jenisnya. Kalau sekarang ini kan lagi musim-musim laki-laki itu pakai gelang yang kayak tasbih-tasbih itu kan Pak, kan ada kan Pak? Apalagi katanya dari Madinah, ya kan? Orang Madinah aja nggak ada yang pakai itu. Orang Indonesia banyak beli-beli. Emang cantik dia, warnanya coklat tuh, kalau orang bilang kayu koka namanya. Kayu koka itu isunya, ceritanya, katanya, tapi nggak benar juga, kita nggak tahu. Yaitu kayu yang dipakai Nabi Nuh untuk buat kapal. Itu namanya kayu koka. Kata orang Indonesia, orang Arab pun nggak tahu itu. Kan itu. Jadi banyak dijual-jual tuh memang 10 real, dipakai-pakai. Gitu kan. Banyak pakai gelang dari tasbih-tasbih itu. Nah, itu apa hukumnya? Ya hukumnya nggak boleh. Pokoknya laki-laki itu tidak memakai perhiasan di tangan kecuali mungkin jam tangan aja. Karena pakai gelang itu ciri khas wanita. Kan gitu dia.
Sementara Nabi SAW mengatakan dalam dalam perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW disebutkan di situ, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal. Yaitu Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dalam berpenampilan. Nah, jadi jangan pakai gelang ya Pak ya. Pak, terkadang pula ini ada agak lain nih Pak, memang, tapi banyak juga masih sekarang ini masih diamalkan, yaitu biasanya bapak-bapak ini sepulang haji kan dikasih gelang untuk orang haji kan, gelang haji kan, ada gelang haji. Itu dari mulai berangkat haji sampai sekarang, udah 20 tahun yang lalu mungkin nggak pernah dilepas sampai dipakai aja. Coba deh, itu apa? Dulu dia pakai gelang waktu haji itu ada kegunaannya, karena di situ nomor paspor, nomor maktab. Jadi kalau tersesat tinggal tunjukkan aja gelang nih, nanti ditunjukkan sama petugas sampailah kita sampai di tenda kita atau di penginapan kita itu. Kadang kalau ditaruh di kertas atau apa kan hilang, makanya dibuat gelang. Nah, sama orang Indonesia dianggap keramat, ini gelang haji, membawa keberkahan, membawanya segala macam. Enggak perlu. Ya, tidak usah. Jadi laki-laki itu tidak pakai gelang. Itu kalau gelangnya sekedar perhiasan aja, itu juga hukumnya haram karena menyerupai wanita. Nah, kalau dalam hadis ini ketika Nabi SAW tadi bertanya, ini untuk apa pakai gelang ini? Maka laki-laki tadi berkata, minal wahinati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini gelang. Jadi perhatikan ini orang yang pakai gelang ini dari Kuningan tadi bilang, ini Rasulullah, gelang ini ku pakai supaya tidak gampang capek. Nah, itu dia, supaya tidak gampang capek atau tidak gampang sakit. Berarti gelang ini statusnya bagi dia, kedudukannya bagi yang pakai ini dianggap sebagai apa? Kalau bahasa kita namanya jimat. Kalau bahasa kita namanya jimat. Kan banyak orang-orang yang kayak gini nih. Kalau kita ini di sini di Indonesia ini banyak macamnya, ada susuk, biasanya susuk dia. Sama aja statusnya. Ini gelang itu dipakai bukan untuk gaya-gaya dan penampilan saja, tapi ternyata diyakini kalau pakai gelang ini tidak gampang capek, begitu juga tidak gampang sakit. Berarti gelang ini sudah diyakini sebagai jimat, yaitu gelang ini mendatangkan manfaat tertentu bagi tubuh, bagi kesehatan. Walaupun gelang ini secara langsung tidak punya pengaruh terhadap kesehatan, tapi kan ada juga gelang yang dari batu, orang bilang namanya batu magnet. Kan ada orang yang pakai kalung kan dari batu tuh atau di gelang sini. Nah, itu boleh atau tidak? Kalau itu jawabannya boleh dengan syarat batu tadi itu memang ada sertifikatnya secara medis. Ada dia memang. Jadi kalau gelang-gelang yang dipakai untuk katanya dia semacam terapi gitu, punya pengaruh langsung, kalau ditempelkan di kulit itu ada pengaruhnya langsung, maka itu nggak apa-apa. Dan saya sudah pelajari fatwa para ulama, mereka mengatakan ternyata memang batu itu ada yang punya pengaruh terhadap tubuh langsung jika nempel dia, dan itu ada sertifikatnya. Kalau seperti itu nggak apa-apa dipakai, nggak ada masalah. Ya, sama seperti kita pakai minyak angin, kan ditempel dia di luar. Yang penting ada pengaruhnya. Kalau tadi ini enggak, ini kuningan, tidak ada pengaruhnya langsung bagi tubuh, nggak ada. Tapi dianggap ada pengaruh bagi kesehatan. Itulah jimat. Kan gitu. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inzaha fa innaha la taziruka illa wahnan. Lepas itu sekarang juga. Itu yang kamu pakai, semakin kamu pakai, semakin lemah kamu nanti. Itu kata Nabi. Ya, semakin kamu pakai, semakin lemah. Jadi Nabi ingin menyampaikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa kalau kita pakai jimat yang katanya makin kuat,
makin sehat. Itu tidak demikian. Justru kita semakin lemah. Tapi terkadang, nah ini pula terkadang yang menjadi fitnah bagi orang. Terkadang ada orang pakai jimat seperti itu, betul, nggak sakit-sakit, jarang sakit, nggak capek-capek, tenaganya ada aja gitu kan. Kayak terkadang olahragawan gitu kan, pakai gitu nggak capek-capek. Orang bilang tenaganya kayak tenaga badak katanya. Nggak capek-capek, pahala udah tua tapi nggak capek-capek. Sederhana jawabnya, kalau kita lihat ada orang pakai jimat, pakai susu, udah tua tapi nggak capek-capek, karena ada dia menunjukkan bahwa saya inilah, pegangan inilah yang buat kita sehat ini, gitu kan, kita kuat, gitu kan. Ketahuilah bahwasanya bukan dia yang kuat, tapi jin yang ada dalam tubuhnya itu yang bergerak, yang memaksakan dirinya untuk selalu kuat. Nanti pas mau mati baru selesai dia kuat. Pas mau meninggal tuh udah lemah kali, menjelang sakaratul maut, bernapas pun susah. Seminggu 2 minggu gak meninggal-ninggal. Kita pun lihatnya, saya kasihan kali, apa namanya itu, untuk napas saja berat. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita ini tertipu dan terfitnah dengan hal-hal yang sifatnya jimat-jimat seperti itu. Nanti saya akan sedikit jelaskan terkait dengan jimat-jimat ini ya, macam-macam jimat. Jadi Nabi mengatakan lepaskan itu sekarang juga, karena kalau kamu pakai ini bukan tambah sehat kamu, bukan tambah sembuh, tambah sakit, tambah lemah, kan gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Ini benda kalau masih kamu pakai, kemudian kamu meninggal, status benda ini masih kamu pakai, artinya jimat ini masih kamu pakai, kemudian kamu meninggal dunia, maka kamu tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Maksud dari tidak akan pernah selamat selama-lamanya adalah kamu tidak akan pernah selamat dari neraka. Kamu tidak akan pernah bisa masuk surga, kamu bisa kekal di neraka. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain, ya, ini disebutkan dalam riwayat ini, Nabi sallallahu mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi yang mengatakan bahwa memakai jimat ini adalah bahagian dari bentuk kesyirikan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jimat itu ada 3 macam jimat. Ya, jimat itu ada 3 macam, minimal jimat ini ada 3 macam. Nah, kita akan bahas masing-masing hukumnya ini. Yang pertama, jimat yang didapat atau jimat yang dipakai oleh seseorang muslim ya, terutama ya. Kalau kafir ya nggak ada urusan kita, ya muslim. Ya, jimat yang dipakai oleh seorang muslim yang dia yakini benda itu bisa menjauhkan dari bahaya. Dan benda yang dia anggap jimat ini, yang dia pakai ini, itu bukan dari rukun, tapi dia cari sendiri, dia buat sendiri. Tapi apa yang dia buat dan dia pakai itu, yang dia buat sendiri, dia cari sendiri, dia buat sendiri, dia pakai sendiri tanpa ada bantuan dukun atau siapapun. Kemudian dia yakin bahwa benda ini bisa menjauhkan dia dari bahaya, minimal dari gangguan setan, dari gangguan jin dan sebagainya, maka ini juga disebut dengan istilah jimat. Dan hukumnya kalau diyakini jatuh kepada hukum syirik juga. Apa contohnya? Banyak sekali. Ini biasanya ibu-ibu perempuan, ya, perempuan kalau hamil, apa yang dikantongi biasanya? Peniti kan? Nah, penitinya kan nggak perlu dia minta sama dukun kan? Di rumah ada peniti, nggak ada dibeli ke dia 1000 dapat 3, diambil 1 aja, kantongin sana kemari. Saat dia hamil. Tapi kalau nggak hamil nggak dikantongi peniti itu untuk apa? Nggak ada tujuannya. Nah, ketika dia hamil dikantongi ada tujuannya. Apa tujuannya?
diyakini ini peniti ini setan, jin takut, jadi tidak mengganggu kandungannya. Jadi ini yang saya maksud tadi, jimat itu dia buat sendiri, dia ambil sendiri, dia dapat sendiri dari benda-benda yang ada sekeliling kita yang awalnya tidak ada manfaatnya. Tapi ketika diyakini bahwa ini jimat atau benda ini bisa menjauhkan dari bahaya, gangguan-gangguan jin, maka ini jatuh hukumnya syirik. Itulah yang diberantas sama pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, apa yang disebut dengan istilah khurafat. Kalau dulu TBC, ya, gerakan memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul itu mitos. Nanti mitos ada sendiri pembahasan tentang mitos. Ya, kalau mitos itu biasanya lebih kepada mimpi-mimpi juga banyak. Ya, kalau orang mimpi gigi atas lepas, adalah meninggallah bentar lagi salah seorang keluarganya, kan gitu deh. Ada lagi mitos apa namanya, burung gagak. Kalau ada burung gagak di atas rumah, meninggallah sebentar lagi. Apalagi mitos nabrak kucing. Yang nyetir mobil mitosnya nabrak kucing apa? Ya, dia harus buka baju yang dia pakai jadi buka, dibungkus kucing yang mati tadi, baru dikubur. Kalau enggak nanti terjadi apa-apa di jalan. Itu mitos. Nah, itu yang diberantas sama Kiai Ahmad Dahlan. Sama seperti istilah apa namanya, darah manis. Oh, darah manis. Besok mau nikah nggak boleh keluar rumah. Ya, beli rujak pun nggak boleh dia. Udah nggak usah, di rumah aja. Darah manis istilahnya. Nanti pantangannya banyak. Nah, itu mitos. Baru yang kedua namanya tadi khurafat. Khurafat itu meyakini benda-benda tertentu memiliki manfaat secara gaib, baik mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Itu namanya khurafat. Tadi benda-benda tadi itu apa aja, apalagi dulu ya, zaman-zaman masih apa namanya, masih marak-maraknya dulu film apa namanya itu, film Suzana itu, Nyi Roro Kidul. Itu kan zaman-zaman saya masih SD tahun 90-an. Ah, itu semua anak-anak hampir di kampung saya itu semuanya pakai gelang benang 3 warna, merah, hitam, putih, dirangkai pakai bambu kuning kecil-kecil, dirangkai di gelang atau di kalung. Kalau enggak nanti apa? Kalau enggak nanti hilang, diculik sama Nyi Roro Kidul jadi tumbal. Itu kan buat sendiri, dan itu hukumnya syirik apapun. Nah, termasuk juga sampai sekarang saya pun masih belum mendapatkan keterangan pasti dari sumber manapun tentang sebuah kebiasaan di sebagian masyarakat yang sekolah sekarang alhamdulillah udah hampir nggak ada, tapi masih ada 1-2. Kalau orang sedang bangun rumah, lagi bangun rumah, ada mulai naiklah atapnya gitu kan. Pernah lihat pisang 1 tandan digantungkan di situ, Pak? Hah? Pernah ya? Sampai sekarang saya belum tahu apa tujuannya ini. Pisang itu untuk apa? Mengasih makan burung atau pisang itu ternyata ya ada tujuannya, di antara mungkin anggapan yang selama ini adalah ya, supaya turun keberkahan, supaya sebagai bentuk usaha, supaya selamat dan sebagainya. Kan nggak ada hubungannya seharusnya. Tapi ternyata apa? Dengan adanya pisang itu diyakini bahwa rumahnya nanti akan jauh dari bahaya, selamat dari petaka dan sebagainya. Pisang kan yang seharusnya dimakan, tapi dijadikan sebagai jimat. Maka perbuatan seperti ini itu jatuh kepada kesyirikan. Nanti udah bilang, oh Ustaz, jimat itu kan kalau kita minta dan ukur ini kan pisang. Oh, pisang kita buat sendiri, apa tanam, ada udah matang kita taruh di atas, itu mana pula syirik itu katanya. Bukan masalah pisangnya. Masalahnya adalah apa? Anggapan dan keyakinan pisang itu ditaruh di situ akan mendatangkan manfaat yang besar, keselamatan dan sebagainya.
Jadi pisang itu posisinya, statusnya sebagai apa? Jimat namanya. Nah, itu yang pertama ya. Jimat itu dibuat sendiri, apa aja banyaklah macamnya. Makanya tepung tawar itu, tepung tawar, tahu tepung tawar ya? Kalau di Aceh tepung tawar juga. Tepung tawar itu punya orang Jawa atau suku Aceh? Di Aceh itu pakai tepung tawar? Pakai sama ya? Oh sama. Kayaknya perlu orang Jawa aja. Tepung tawar. Kenapa nggak boleh tepung tawar itu? Kenapa orang Muhammadiyah kalau nikah pesta nggak pernah tepung tawar? Ya mungkin pun bapak-bapak gitu kan, keluarganya menikah. Ini pakciknya, dia kata pakciknya untuk tentang orang, oh udah saya nggak usah, nggak pandai, rasanya nggak pandai, malah nggak mau tepung tawar gitu kan. Nah kenapa nggak boleh tepung tawar itu? Kita juga harus jelaskan. Kenapa rupanya tepung tawar itu tidak diperbolehkan? Yang dilempar cuma beras sama apa lagi, bunga-bunga dan lain sebagainya gitu kan. Masalahnya bukan masalah berasnya, bukan masalah bunganya dan sebagainya. Jadi keyakinan dan anggapan di balik setiap benda-benda yang ditaburkan itu yang menjadi masalah, keyakinannya. Dilemparkan apa? Beras gitu kan. Harapannya supaya rezekimu banyak, rezekimu lancar. Susah kalau nanti kamu punya usaha, usahamu lapang dan sebagainya, dengan berbagai macam filosofi dan keyakinan. Itulah yang nggak boleh. Gitu loh. Jadi benda itu dianggap mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Tidak demikian. Selamat, sehat, rezeki melimpah, lapang rezekinya, pekerjaan usaha lancar sebagainya, itu bukan dengan benda-benda tadi, tapi langsung Allah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka Nabi SAW itu kalau ada orang menikah, Nabi SAW nggak banyak buat ini buat itu, nggak ada pasang ini pasang itu, kasih ini kasih itu, nggak ada. Yang didoakan cuma apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Yang didoakan adalah keberkahan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dan semoga Allah memberkahimu. Jadi dua kali diminta keberkahan oleh Nabi SAW. Makanya kita ini kalau datang ke pernikahan, misalnya kawan, keluarga atau siapapun, kalau kita cuma ucapkan selamat ya, itu belum ada doanya itu. Minimal kita doakan semoga rumah tangganya berkah. Nah, itu udah paten. Kalau mau lebih paten lagi, dia baca doa tadi barakallahu laka, itu cukup apa? Kalau mau sempurna tadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini dengan doa, bukan dengan apa tadi itu? Tepung tawar. Ini paham ya? Jadi tepung tawar itu bukan masalah berasnya, benda-benda yang ditabur-taburkan segala macam, bukan itunya. Tapi benda-benda itu diyakini akan mendatangkan sesuatu yang baik serta menolak bahaya ketika dilemparkan kepada orang tersebut. Nah, kalau sekarang ini musim haji, banyak orang tepung tawar. Itu ya, udah mau berangkat haji tepung tawar. Hanya ada di Indonesia saya kira tepung tawar mau berangkat haji. Ya, saya dulu tinggal di Madinah, kami mau berangkat haji nggak ada tepung tawar. Bahkan orang nggak tahu kalau berangkat haji. Kalau kita di Indonesia ini acaranya banyak, 3 hari nggak siap-siap. Kemudian yang kedua, jimat tadi itu jimat yang didapat dari dukun. Jadi orang dapat jimat dari dukun. Kalau ini syiriknya 2 kali. Yang pertama syirik datang ke dukun, yang kedua syirik pakai jimat. Kan gitu dia. Tadi saya sudah bahas tentang dukun di awal contoh ya. Bahwa mendatangi dukun nanya sesuatu yang gaib. Misalnya apa? Hilang sesuatu, nanya siapa yang ngambil, kemana gitu. Orang kehilangan sepeda motor misalnya kan, datang ke orang pintar, tanya kemana kan gitu. Oh, dibilang ini di sana, arahnya ke arah sana. Nah, kita percaya dengan itu, maka kufur terhadap agama yang Allah turun kepada Muhammad SAW. Saya sedikit punya pengalaman. Dua Jumat yang lalu, saya ngisi khotib Jumat di Masjid Agung Binjai. Ya, khotib Jumat di Masjid Agung Binjai. Jadi sedikit saya bahas tentang kesyirikan. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahaya syirik gitu kan. Mengajak jamaah supaya meninggalkan dosa-dosa syirik. Nah, sedikit saya sebutkan satu contoh, bahwa contoh kesyirikan adalah datang ke dukun gitu kan. Siapa yang datang ke dukun sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi.
Ya ternyata selesai dari selesai dari khatib Jumat tadi, ada bapak-bapak yang datangi. Dia bilang, Ustaz tuh kalau ceramah jangan separuh-separuh katanya, atau khutbah jangan separuh-separuh. Terus dia bilang gini, kan tidak semua dukun itu syirik. Kan ada dukun beranak. Kan ada dukun beranak. Apa dukun beranak itu syirik katanya. Terus bilang lagi, ada dukun patah tulang katanya. Apakah dukun patah tulang itu syirik? Rupanya dia bilang, saya ini dukun patah tulang katanya. Jadi saya tersinggung dengan ceramah Ustaz tadi katanya. Saya sampaikan kepada beliau, Pak, semua orang tahu kalau namanya dukun itu apa, semua orang tahu, gitu kan? Semua orang definisi dukun itu adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang gaib kepada orang lain, atau orang yang meramalkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, atau orang yang mengobati dengan cara minta tolong kepada jin dengan ada syarat-syarat tertentu. Dan kalau kita cerita dukun patah, ini hampir semua dukun patah nggak ada yang nggak pakai jin, hampir semuanya pakai jin. Kalau ada 1-2 mungkin Allah alam saya tidak tahu, tapi rata-rata semua pakai jin. Saya bisa buktikan itu. Karena saya punya santri di pondok pesantren. Pengalaman santri saya itu banyak di dukun patah. Saya kasih contoh kecil aja. Ada santri saya itu tangannya ini patah. Main bola, jatuh. Namanya anak-anak patah, dia patah tebu orang gitu. Kita bawa dekat pesantren itu ada dukun patah. Bawa ke situ, ini anak udah nangis-nangis jerit-jerit gitu kan. Sampai situ bukan langsung dikerjain sama dukunnya tadi itu, dukun patah yang tadi yang obat tadi. Dia bilang apa yang obat tadi? Ambil dulu uang 100.000 dan 1.000. Hanya boleh 2 lembar. Enggak boleh dia 50 nggak bisa, harus 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Jadi 101.000 2 lembar. Udah, ambil kunyit segini. Setelah itu kunyitnya ditaruh di uang tadi, dilipat-lipat. Setelah itu diikat pakai karet. Begitu dikasih baru dia mau megang. Kalau enggak akan mau dipegang. Itu untuk apa juga? Sampai ada santri saya cerita sama saya bilang, sampai kami bilang sama Wawa itu, Ustaz, wah, kenapa sih sibuk kali harus buat kayak gitu nih? Kasihan dia, udah cepatlah dia pengen. Kalau nggak dibuat kayak gitu, nggak bisa obati gitu. Itu namanya syarat. Kalau ada yang gitu-gitu, Pak, tinggalkan itu, cari yang lain aja. Syarat itu apa? Sebagai kalau bahasa Jawa itu perewangan ini namanya. Kalau nggak dibuat ini, nggak akan bisa jinnya, orang jin yang obati, bukan Wawa tadi itu. Itu contoh. Jadi begitu kami tahu di situ praktek kayak gitu, kita bawa tempat yang lain. Udah, kalau ada kejadian bawa tempat yang lain. Ada juga santri sama tangannya patah juga, bawa tempat yang lain. Itu betul-betul saya pantau. Saya pertama kali datang, kita tanyain, ada syarat-syarat? Nggak ada. Yang kedua nggak ada. Yang ketiga nggak ada. Masuk yang keempat, kontrolnya yang keempat, dibilang, Ustaz, Wawa itu pesan besok saya datang ke sana lagi bawa ayam hitam. Selesai lah, udah dukun patah ini kayak gini semua ceritanya rupanya. Kalau nggak di awal syaratnya, dibuatnya di tengah. Kalau nggak dibuat di tengah, dibuatnya di akhir. Hati-hati. Sekarang ini dukun patah, dia hati-hati gitu. Sekarang juga jangan kau dukun patah, tukang kusuk pun ada juga pakai gitu. Saya kasih tahu Pak, kalau tukang kusuk itu, kalau misalnya kita nggak kenal sama dia, ditanyanya nama kita, terus tanya nama bapak kita, apa urusan dia sama bapak kita? Orang kita yang mau kusuk bapak kita, tanya segala sama dia. Terus dia pakai Bismillah kuat. Habis itu apa? Enggak ada suaranya, umat kamit aja deh. Umat kamit aja. Tahap ini baca, kusuk-kusuk deh, santai. Pakai jin lah ini kawan ini dah. Hati-hati kadang. Tukang kusuk kayak gini pun ada 1-2, tidak semua. Bukan berarti tukang kusuk nanti dia mau buat apa rusak nih tukang kusuk kami disudut-sudutkan. Kalau nggak pakai apa-apa silahkan, nggak ada masalah. Terkadang itu tadi, jadi perlu diingatkan supaya tidak terjerumus kita ke situ. Ya, itu terkait dengan dukun tadi. Pokoknya
jimat yang didapat dari dukun dosanya 2 kali, syiriknya 2 kali. Syirik pakai jimat, yang kedua syirik datang dukun. Yang ketiga, jimat itu ada pula sekarang sebagian orang ditulisnya itu ayat kursi. Ya, ditulisnya ayat kursi. Saya punya pengalaman, saya pernah ke salah satu rumah makan di Stabat. Jadi ketika itu pertama kali saya ke rumah makan itu karena apa namanya, Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha, jadi kan nggak banyak orang jualan. Jadi keliling-keliling ada rumah makan Minang ini. Jadi pas masuk ke dalam, duduk lagi nunggu apa namanya pesanan, tengok di atas pintu rukonya itu tulisan ayat kursi pakai apa namanya, pakai kertas karton besar tuh, tulisannya mereng-mereng entah kemana-mana. Dalam hati saya berpikir, ini masa nggak sanggup sih beli kaligrafi ayat kursi? Kan nggak mungkin. Saya kalau beli kaligrafi ayat kursi paling berapa lah? Paksa kali tulis sendiri. Baru terpikir, oh ini tulis sendiri berarti tujuannya untuk apa? Untuk jimat. Pertanyaannya, bolehkah ayat kursi kita tulis, Pak? Ayat kursi itu kita tulis, kita tempelkan di atas rumah, di atas pintu rumah, atau di kamar, atau di mana lah di rumah kita ini, atau mungkin di dompet, di tas, supaya nggak dicuri tuyul lah segala macam. Mana kira-kira boleh? Boleh ya? Sementara ada hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW memerintahkan berkata kepada salah seorang sahabat, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Karena kalau kamu baca ayat kursi, tidak akan ada satu setan pun yang mendekatimu sampai pagi. Jadi ayat kursi itu memang mengusir jin, betul. Ayat kursi itu memang mengusir setan, betul. Pertanyaannya, yang katanya ayat kursi itu mengusir jin, mengusir setan, itu tulisan bacaannya atau ucapan yang kita baca? Yang kita baca ini, bukan tulisannya. Jadi kalau kayak tadi itu dibuatnya kursi tadi sampai mereng-mereng, tulisannya macam mana-mana, ya seharusnya dia beli aja, tempelkan situ. Kalau untuk kaligrafi hiasan dinding silahkan aja. Tapi kalau dia tempel itu, jadi ini perhatikan juga, kalau kita punya kaligrafi kursi atau apa segala macam, kita tempelkan di rumah kita di dinding-dinding itu, kalau niatnya untuk sebagai hiasan rumah itu boleh. Tapi kalau niatnya supaya ini kan ada ayat kursi di situ, Al-Fatihah di situ, aman lah ini, tuyul-tuyul nggak masuk, jin-jin nggak masuk, setan-setan nggak masuk, ini nggak boleh. Karena Al-Quran itu, yang katanya Al-Quran ini punya khasiat dan manfaat, itu bukan tulisan-tulisannya. Makanya dulu waktu masih kecil ya, saya masih kecil dulu, kalau takut hantu, keluar tempat-tempat malam-malam, tempat gelap, bawa Al-Quran, buka Al-Quran gini-gini kan ya tempat tuh. Gini kalau ada hantunya, larinya hantunya. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Yang benar itu kalau kita baca, ya betul. Tapi kalau kita tunjukkan enggak ada itu. Apalagi kalau tadi jadi jimat-jimat ini. Makanya para ulama, walaupun ada sebagian kecil ulama mengatakan ini ayat Al-Quran boleh kita tulis-tulis, kita tempel-tempel sebagai jimat, itu pendapat yang ada, tapi sangat sedikit sekali yang memahami dan memilih pendapat ini. Yang benar adalah Allah alam tidak diperbolehkan. Jadi ayat kursi atau Al-Fatihah yang kita baca itu yang ada manfaatnya gitu ya, Allah alam. Bapak Ibu rahimahullah, saya kira ini ya sudah masuk isya bulannya. Ada pertanyaan mungkin 1-2 orang sebelum sholat? Apa kita tunda sedikit sholat, mana tahu ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sederhana sebetulnya kajian ini dan mungkin sering didengar, tapi perlu diulang kembali supaya kita tidak terjerumus dalam berbagai macam bentuk praktek-praktek kesyirikan. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.